Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana dari kelas teknologi pendidikan 7A. Nah, baik, dalam video kali ini saya akan memaparkan tentang keterampilan berbicara, di mana keterampilan berbicara itu terbagi menjadi tiga proses. Yang pertama adalah proses komunikasi, yang kedua adalah aktivitas berbahasa yang ketiga adalah proses saling mengungkapkan, mengutarakan, dan menerima pikiran. Nah, di sini berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengapresiasikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Nah, di sini terdapat proses komunikasi, di mana proses komunikasi itu terdapat sebuah pesan. Di dalam sebuah pesan ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah pembicara atau komunikator, yang kedua adalah media atau bahasa yang digunakan, yang ketiga adalah sarana, yang keempat adalah interaksi, dan yang terakhir adalah pendengar atau komunikan. Nah, adapun pesan yang disampaikan yaitu adalah informasi atau to inform, bujukan atau ajakan, hiburan atau lawakan. Nah, di sini ada tujuan berbicara. Adapun tujuan berbicara itu yang pertama adalah menginformasikan atau menjelaskan sebuah kejadian yang ingin disampaikan kepada teman. Yang kedua adalah menstimulasi, mendorong, meyakinkan, dan menggerakkan. Misalnya ketika teman kita sedang diambang dalam keraguan, nah di situ kita meyakinkan dan terus mendorong. Dan yang ketiga adalah menghibur, dimana pada saat teman kita sedih atau sedang berduka, kita harus memberikan hiburan, baik itu dalam sebuah kata dan lain sebagainya. Nah, di sini ada keterampilan berbicara dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah keterampilan fonetik, yang kedua adalah keterampilan sematik, yang ketiga adalah keterampilan vokal, yang keempat adalah keterampilan sosial. Nah, di sini ada permasalahan pengucapan, yaitu yang pertama adalah vokal, yaitu a, i, u, e, o. Misalnya kemarin, nasihat, resiko, dan hakikat. Yang kedua adalah konsonan, di mana kalimat konsonan ini adalah k, h, j, k, h, s, s, y, z, v, v. Yaitu misalnya teknologi, akhir, khusus, asas. Dan yang ketiga adalah diftong, yaitu a, i, u, e, o. Yaitu misalnya pakai, kalau, pulau, panten, pete, dan gule. Nah, di sini di dalam keterampilan sinematik yaitu ada penguasaan kosakata, yaitu ketepatan ragam bahasa resmi atau tidak resmi. Yaitu yang kedua adalah kebakuan kata, baku atau tidak baku, ketepatan makna, detonasi atau konotasi, variasi, dan gaya bahasa. Ya, adapun keterampilan vokal dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah kenyaringan suara, kehalusan jenis suara, vokal atau tinggi rendahnya suara, variasi suara. Nah, di sini keterampilan sosial, di mana keterampilan sosial ini dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama adalah menjalin interaksi dan komunikasi agar aktif, kreatif, inovatif, dan menarik. Yang kedua adalah cara berdiri, yang ketiga adalah cara memandang atau melihat, yang keempat adalah cara menjelaskan, yang kelima adalah cara mempersilahkan, selanjutnya adalah cara bertanya, dan selanjutnya adalah cara menjawab, dan yang terakhir adalah cara menyampaikan persetujuan atau penolakan atau sebuah kritikan. Nah, di sini terdapat beberapa fungsi berbicara.
yaitu yang pertama menyampaikan kebutuhan, yang kedua adalah mengapresiasikan perasaan atau emosi, yang kedua adalah memelihara hubungan, memberikan petunjuk, menyampaikan pesan dan informasi, menanyakan sesuatu, menjelaskan sesuatu, mengungkapkan imajinasi, menyampaikan pendapat dan diskusi, dan menyampaikan ide kreatif dan kegiatan bermain peran. Mungkin itulah yang sempat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Saya akhiri dengan ucapan nun wal kalami wa maisturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.